Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penjelajah sejarah dan pencinta ilmu, selamat datang di channel ini. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga menyelami jejak para tokoh agung yang telah membentuk peradaban Nusantara. Setiap kisah yang hadir bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan yang syarat makna, nasihat, dan motivasi bagi kita semua. Mungkin selama ini, kita mengenal nama besar Sunan Kalijaga hanya sebatas legenda. Namun, tahukah Anda? Di balik gelar itu tersimpan perjalanan panjang seorang manusia biasa yang ditempa menjadi luar biasa. Dari seorang pemuda pemberontak, kemudian bertapa selama 3 tahun penuh kesabaran, hingga akhirnya diangkat menjadi wali dan bergabung dengan para penyebar Islam di tanah Jawa. Dalam lintasan sejarah Islam di tanah Jawa, nama Sunan Kalijaga memancarkan cahaya yang tak pernah pudar. Sebelum dikenal sebagai salah satu tokoh besar Wali Songo, beliau bernama Raden Said, putra dari Adipati Tuban. Perjalanan hidupnya penuh liku, dari masa muda yang bergolak, hingga akhirnya menemukan jalan kebenaran di bawah bimbingan para wali. Dari perjalanan panjang itu, lahirlah sebuah nama yang kelak akan dikenang sepanjang masa, Kalijaga. Nama ini memiliki makna yang sederhana, namun syarat dengan kedalaman. Secara harfiah, Kalijaga berarti penjaga kali, atau penjaga sungai. Ada sebuah kisah yang turun-temurun tentang bagaimana gelar itu disematkan, diceritakan, bahwa pada masa pengembaraannya, Raden Said pernah menjalani laku semedi di tepi sungai. Hari demi hari, bulan berganti bulan, hingga tahun demi tahun, ia berdiam di sana dalam hening, menjaga tongkat peninggalan gurunya, Sunan Bonang. Dari kejadian inilah, masyarakat sekitar kemudian menyebutnya Kalijaga, orang yang menjaga sungai. Namun, di balik makna lahiriah tersebut, tersimpan tafsir yang jauh lebih dalam. Para ulama dan ahli budaya Jawa menilai bahwa Kalijaga bukan sekadar nama yang menunjuk tempat, melainkan simbol peran besar beliau dalam menjaga keyakinan masyarakat. Pada masa itu, penduduk Jawa masih teguh memegang warisan lama, ajaran Hindu, Buddha, hingga berbagai kepercayaan lokal. Sunan Kalijaga tidak serta-merta menghapus tradisi itu, tetapi menjaganya. Maksudnya, beliau mengarahkan agar keyakinan dan budaya yang telah berurat akar itu tidak menyesatkan masyarakat, melainkan diluruskan menuju cahaya Islam. Sungai dalam tradisi Jawa sering dimaknai sebagai aliran kehidupan air yang terus mengalir tanpa henti, menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Menjadi penjaga sungai berarti menjadi penjaga kehidupan, penjaga arus keyakinan, agar tidak hanyut dalam gelombang kesesatan. Maka, sebutan Kalijaga sesungguhnya mencerminkan misi besar Raden Said. Menjaga aliran budaya Jawa, lalu mengarahkan arus itu agar bermuara pada samudra tauhid. Dari sinilah terlihat kebijaksanaan beliau. Sunan Kalijaga memahami bahwa Islam tidak akan bertahan bila datang sebagai tamu yang asing. Ia harus menyatu, meresap dalam nadi masyarakat, lalu perlahan mengubah dari dalam. Wayang, gamelan, tembang, hingga pakaian tradisional, semuanya ia gunakan sebagai sarana dakwah. Dengan cara itu, ajaran Islam diterima dengan lembut, tanpa menimbulkan penolakan. Maka, gelar Kalijaga bukan sekadar cerita tentang seseorang yang duduk menjaga tongkat di tepi kali. Lebih dari itu, ia adalah simbol seorang wali yang menjaga kehidupan masyarakat Jawa agar tetap berada di jalan yang benar. Nama itu kini menjadi abadi, terukir dalam sejarah sebagai teladan bagi siapa saja yang ingin berdakwah dengan kelembutan,
kesabaran, dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan sejarah Islam di Tanah Jawa, ada satu kisah yang selalu dikenang sebagai titik balik seorang tokoh besar. Pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang. Kisah ini bukan sekadar cerita perjumpaan dua manusia, melainkan peristiwa penuh makna yang mengubah jalan hidup seorang bangsawan muda menjadi seorang wali agung. Raden Said pada masa mudanya dikenal sebagai pemuda pemberani, berjiwa sosial, namun kerap menggunakan cara yang keliru untuk menolong rakyat miskin. Ia merampas harta para bangsawan serakah, lalu membagikannya kepada mereka yang papa. Niatnya baik, namun caranya masih diliputi emosi dan amarah. Hingga suatu hari, langkah hidupnya dipertemukan dengan Sunan Bonang, seorang wali bijak yang kelak menjadi gurunya. Dikisahkan, Sunan Bonang tengah duduk di tepi sebuah sungai, membawa tongkat yang selalu menemaninya. Tongkat itu bukan sekadar kayu penopang, melainkan lambang iman dan petunjuk hidup. Dimanapun ia berada, tongkat itu menjadi simbol bahwa seorang hamba harus selalu berpijak pada ajaran agama, tidak goyah meski diterpa arus zaman. Sunan Bonang kemudian meminta Raden Said untuk menjaga tongkat itu di tepi sungai. Sepintas, perintah itu tampak sederhana, namun sesungguhnya itu adalah ujian besar. Menjaga tongkat di tepi kali berarti menjaga keyakinan di tengah derasnya arus kehidupan, sebagaimana masyarakat Jawa kala itu masih kuat dengan warisan Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan lokal. Raden Said pun menjalani laku semadi di tepi sungai itu. Hari-hari panjang ia lalui dalam diam, tubuhnya menyatu dengan alam, ditutupi dedaunan dan rerumputan. Dari luar tampak seperti sosok yang terbenam dalam tanah, namun sejatinya ia tengah menanamkan akar keimanan dalam dirinya. Inilah makna terdalam dari semadinya. Menyatu dengan budaya lokal, namun tetap menjaga kemurnian Islam. Sementara itu, Sunan Bonang tetap mendampingi dengan penuh kesabaran. 3 tahun lamanya Raden Said ditempa, bukan hanya dengan ilmu zahir, tetapi juga dengan hikmah batin. Ia belajar memahami hakikat kehidupan, meredam amarah, mengendalikan nafsu, dan menyalurkan semangatnya bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun. Waktu berjalan, dan setelah 3 tahun penuh ujian, Raden Said berubah menjadi pribadi yang matang. Ia tak lagi hanya pemuda pemberontak, melainkan seorang pembawa cahaya. Sunan Bonang kemudian menyatakan bahwa ia telah layak masuk ke golongan wali, para kekasih Allah, yang tugasnya menyebarkan Islam dengan kebijaksanaan. Sejak saat itu, Raden Said dikenal dengan gelar Sunan Kalijaga. Nama yang lahir dari kisah tongkat dan sungai, namun sesungguhnya menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Seorang penjaga arus kehidupan, seorang penyatu budaya, dan seorang pemandu umat. 3 tahun telah berlalu sejak Raden Said menjaga tongkat Sunan Bonang di tepi kali. Waktu yang panjang itu ditempuh dalam keheningan, penuh kesabaran, dan dengan laku yang luar biasa. Di musim hujan, ia diterpa dingin yang menggigil. Di musim kemarau, panas terik membakar kulitnya. Namun ia tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Hari demi hari, tubuhnya menyatu dengan alam. Rumput tumbuh di sekitarnya, dedaunan menutupi bahunya. Bahkan burung-burung kecil sesekali hinggap tanpa rasa takut. Dari luar, ia tampak seperti sosok patung hidup. Tetapi di dalam batinnya, sedang berlangsung perjalanan ruhani yang agung. Raden Said yang dulu dikuasai amarah dan semangat membara kini perlahan luluh. Ia belajar menahan nafsu, menundukkan ego,
dan membuka mata hatinya. Ia menyadari bahwa melawan ketidakadilan bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Inilah inti ajaran yang ditanamkan Sunan Bonang melalui tongkat itu. Jika mampu menjaga keyakinan dalam diri, maka ia akan mampu menjaga umat. Ketika 3 tahun penuh telah genap, Sunan Bonang datang kembali menemuinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Wahai Raden Said, kini engkau telah lulus dari ujian kesabaran. Tongkat ini bukan sekadar kayu yang kau jaga, melainkan lambang amanah yang telah kau pikul. Mulai hari ini, engkau bukan lagi pemuda yang mencari jalan, engkau adalah jalan itu sendiri. Engkau adalah penerang bagi manusia." Dari sinilah dimulailah fase baru kehidupan Raden Said. Ia tidak lagi hanya menjadi penjaga tongkat di tepi kali, melainkan penjaga kehidupan masyarakat Jawa. Ia menyatu dengan rakyat, ikut dalam biyut nadi mereka, hadir di sawah, di ladang, di pasar, bahkan dalam kesenian rakyat. Ia berbicara dengan bahasa mereka, memahami kegelisahan mereka, dan perlahan menuntun mereka menuju jalan kebenaran. Sunan Kalijaga pun mulai menggunakan sarana-sarana yang dekat dengan hati masyarakat. Wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang Jawa ia ubah menjadi jembatan dakwah. Melalui simbol-simbol budaya yang akrab, beliau menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lembut. Tak ada paksaan, tak ada benturan. Justru melalui kesenian itulah Islam terasa hadir tanpa merenggut tradisi, melainkan menyempurnakannya. Perubahan yang terjadi pada dirinya menjadi bukti keberhasilan bimbingan Sunan Bonang. Seorang pemuda yang dahulu dikenal keras, kini tampil sebagai wali yang penuh kasih. Keberaniannya tetap ada, tetapi telah dibalut dengan kebijaksanaan. Semangatnya tetap menyala, namun kini diarahkan untuk membangun, bukan meruntuhkan. Sejak itu, nama Sunan Kalijaga semakin dikenal luas. Beliau tidak hanya dihormati sebagai ulama, tetapi juga dicintai sebagai sahabat rakyat. Masyarakat menemukan sosok yang mampu merangkul mereka apa adanya, tanpa menghakimi, tanpa merendahkan. Dari tanah Jawa, cahaya ajaran Islam pun menyebar dengan damai, dan salah satu kunci keberhasilannya adalah kelembutan hati seorang wali yang pernah bertapa 3 tahun di tepi sungai. Setelah melalui perjalanan panjang penuh ujian, tibalah saat yang dinantikan. Raden Said yang telah ditempa dalam laku batin, akhirnya dipandang layak oleh gurunya, Sunan Bonang, untuk bergabung dengan para wali penyebar Islam di tanah Jawa. Hari itu, suasana di sebuah padepokan terasa hikmat. Para murid dan pengikut Sunan Bonang berkumpul, menyaksikan sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Dengan langkah tenang, Sunan Bonang mendekati Raden Said, lalu meletakkan tongkat yang pernah dijaganya di tepi sungai. Tongkat itu kini bukan lagi sekadar kayu, melainkan lambang tanggung jawab yang harus dipikul. "Mulai saat ini," ujar Sunan Bonang, "engkau bukan hanya muridku, tetapi juga saudara sejalan dalam dakwah. Engkau adalah bagian dari kami, para wali yang bertugas menjaga iman umat dan menuntun mereka menuju jalan kebenaran." Ucapan itu bagaikan peneguhan. Raden Said menundukkan kepala, menerima amanah itu dengan penuh keikhlasan. Sejak saat itulah, namanya masuk dalam jajaran Wali Songo, 9 tokoh yang menjadi pilar penyebaran Islam di Nusantara. Pengangkatan ini bukan hanya penghormatan, melainkan juga penegasan atas kematangan spiritual yang telah ia capai. Tugas yang menanti sungguh berat, menyebarkan Islam di tanah Jawa
yang masih kuat memegang adat dan tradisi lama. Namun justru karena pengalamannya menyatu dengan rakyat, Raden Said memiliki cara yang berbeda dari kebanyakan wali. Ia tidak menolak budaya, melainkan merangkulnya. Ia tidak menentang tradisi, melainkan menyelubunginya dengan nilai-nilai tauhid. Dalam forum para wali, Raden Said seringkali tampil dengan gagasan yang menyejukkan. Ia mengusulkan agar wayan, tembang, dan gamelan digunakan sebagai media dakwah. Ia pula yang mendorong agar masjid dibangun dengan sentuhan arsitektur lokal, agar masyarakat tidak merasa asing. Pandangannya disambut baik, karena itulah kunci agar Islam dapat diterima dengan damai. Sejak diangkat menjadi wali, perjalanan Sunan Kalijaga tidak pernah berhenti. Dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, ia menebarkan cahaya Islam. Dakwahnya lembut, namun kuat, tidak dengan pedang, melainkan dengan hikmah. Tidak dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Pengangkatan Raden Said menjadi wali menandai lahirnya sebuah babak baru dalam sejarah Nusantara. Dari seorang bangsawan muda yang bergejolak, kini ia menjadi pelita yang menerangi ribuan jiwa. Gelar Sunan Kalijaga tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi juga pada warisan dakwah yang hingga kini terus hidup dalam budaya Jawa. Demikianlah kisah tentang rahasia nama Sunan Kalijaga. Dari sebuah tongkat di tepi sungai, lahirlah gelar yang syarat makna. Seorang penjaga arus kehidupan, penjaga keyakinan umat, sekaligus penjaga budaya, agar tidak hanyut dalam kesesatan, melainkan mengalir menuju samudera tauhid. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tidak selalu harus dengan kata-kata keras, apalagi paksaan. Justru dengan kelembutan, kesabaran, dan kecerdasan membaca keadaan, kebenaran bisa diterima dengan damai. Beliau adalah contoh bahwa menjaga iman bukan berarti memutus tradisi, melainkan menyucikan dan mengarahkan tradisi itu agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga kisah ini memberi kita inspirasi bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bila dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas. Mari kita teladani semangat Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penjaga bagi keluarga, masyarakat, dan iman kita sendiri. Sahabat sekalian, bila Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal warisan berharga dari para wali. Tekan juga lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah inspiratif lain yang akan kita bahas di kanal ini, kisah-kisah yang penuh hikmah, motivasi, dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan cahayanya dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.